Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan subscriber dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di konten yang biasa kita jalani, yaitu konten ngobrol dingin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga sudah berada bersama guru kita Ustadz Azmi. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita mengenai almarhum Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Tak pula panjang lebar lagi, tapi sebelum kita masuk di talk show kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya sebelum nonton selalu antum support kami dalam channelnya Ustadz Taufik Hasnuri, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung deh kita dengar ke cak mano cerita Ustadz Azmi bersama guru kita Ustadz Taufik Hasnuri. Untuk yang pertama ini Ustadz mungkin bahas tentang pertama kali Ustadz bertemu dengan Buya, terus juga apa pernah ceramah bareng, pernah sepondok bareng, itu Ustadz. Halo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat, maka kita wajib untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambahan selawat ta'zim teriring salam kesejahteraan tercurahkan terhadap Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta, dan juga para pejuang yang memperjuangkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kelakar cerita-cerita tentang nostalgia bersama guru kita yang tidak asing lagi di Palembang ini, dikatakan Ustaz fenomenal karena jok-joknya ataupun candaan-candaan nesan-nesannya yang kena. Memang kalau bahasa andanya penesan, beliau itu dari pertama anak kali ketemu penesan itulah. Penesan deh Ustaz. Iya, penesan itu ketemu. Jadi kalau cerita ketemu pertama sama beliau itu memang dari kecil. Mungkin pada saya itu umurannya sekitar 10 tahun. Kira-kira sekitar anak kelas 3 SD. Ya. Itu mungkin kurang lebih sekitar tahun 86 kalau salah. Beliau kurang lebih sekitar kelas 6, anak kelas 3, kelas 6. Itu kami ketemu di pengajian Ustazah CA di 14 Ilir. Pasar Kentut. Tapi di belakangnya. Aku tidak mau mungkin tuh jauh. Itu Masya Allah ya, karena umumnya rata-rata anak-anak di zaman itu atau remaja juga di zaman itu ngajinya di situ di tempat Ustazah CA. Jadi memang sudah umum, bahkan dari Sunan Ilir ya, dan tidak sedikit yang mana mereka yang ngaji situ ketemu jodohnya di situ. Sekalian nyari jodoh. Kita udah saya ceritakan itu. Jadi pertama kali di situ kami ketemu. Tapi pertemuannya juga bukan di tempat pengajian itu sebenarnya, karena mungkin kita tidak pernah ketemu sebab mungkin karena waktu ngaji kita berbeda. Karena siapa yang sekolah pagi dia ngajinya siang, siapa yang sekolah siang dia ngajinya pagi. Nah, awal pertama kali ketemu waktu pergi ke Pusri, yaitu mengikuti MTQ. Ya, pada saat itu meloklah kita ni praktek solat. Terus terang karena pada saat itu bacaan solat ni tak ngerti, melok baik. Melok kami. Tapi yang terkesan pada saat itu anak kenal beliau itu artinya beliau ini supel cerita ngomong.
jadi menghidupkan suasana. Hmm. Padahal masih anak-anak, masih sekitar kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD. Ya, tapi cara dia ngomong artinya luar biasa. Dia ngomong cerita-cerita ini. Nah, pada saya itu ingatlah waktu di Masjid Pusri itu nengok pagi-pagi itu ada orang sholat duha. Nah, ini sholat duha kata dia. Ya, sholat duha tuh jadi artinya sudah bahas sudah kita. Pada saya itu kita jangan ke sholat duha, soal 5 waktu tidak ngerti. Baru nak belajar sembahyang. Ini malah praktek sholat. Ya, gugup ada pas tahiyat tuh ngasonian. Pas tahiyat itu geger tangannya. Ya alhamdulillah. Ya. Kita cuma melok kami pada saya itu. Walaupun tak boleh nomor, melok jalan-jalan. Mau zaman dulu Pusri kan, naik bis kota dulu. Ada bis Pusri itu. Ya, sekarang tak kasih lagi. Kemudian ya, tahun berikutnya ketemu lagi. Nah, setelah pertemuan di pengajian itu kurang lebih tahun 89, kami sebelumnya sudah pernah sekolah di Madrasah Diniyah Darul Muttaqin. Makanya pada saya itu guru kami Al-Maghfurlah Ustaz Haji Al-Mutayib ya, menyuruh kami supaya tinggal di situ. Nginep di Darul Muttaqin, di Diniyah Darul Muttaqin. Nah, dulu kami disuruh nginep. Makanya memang kebetulan anak punya abang tua khawatir dengan keadaan lingkungan, takut kami terpengaruh, anak terpengaruh ini. Akhirnya sangat direspon langsung. Kurang lebih berapa hari kami diantarkan ke situ. Nah, setelah kami nginep di situ, rupanya di situ ada Ustadz Nurdin Mansur. Ya, guru kita Ustadz Muhammad Nurdin Mansur. Akhirnya ya sudah ya kami dekat para sama Ustadz Nurdin kan. Situlah keakraban dengan Ustadz Nurdin mulai terjalin kurang lebih tahun 89 ya. Cuma Ustadz Nurdin bukan tidak kenal sebelumnya, sudah kenal karena beliau guru pengajar di Diniyah Darul Muttaqin. Ya. Kemudian ya di Darul Muttaqin itu dulu ada kegiatan-kegiatan karena Palembang pada saya itu belum banyak majelis taklim tertentu. Jadi pada saat itu orang masih antusias pengen nak belajar bahasa Arab. Akhirnya ya, sudah lama buka sebelum mana di situ pun sebelum mana nginep malam itu karena sudah sekolah siangnya ya, di Diniyahnya pada saat malam itu ada pelajaran bahasa Arab, jadi bahasanya kursus bahasa Arab. Kursus bahasa Arab. Nah ini yang ngajarnya Ustadz Nurdin Mansur ya, Ustadz Nurholis, sekarang beliau berada di pesantren Qudratullah ya, dan Ustadz Abdul Ghadir. Ustadz Abdul Ghadir ini ya, beliau semuanya ini seluruhnya ini mereka ini tamatan pesantren Ariyat. Ya. Akhirnya setelah belajar melok pelajaran kelas Ustadz Muhammad Nurdin Mansur. Pada saya itu beliau ngajar Nahwu Shorof. Nah, di kelas itu. Tak lama almarhum Ustadz Taufik Asnuri melok juga belajar. Tapi pada saya itu tidak sekelas sama beliau melok kelas Ustadz Nurholis. Ya, Ustadz Nurholis Abdullah. Ya, akhirnya kami walaupun tidak sekelas tetap ketemu ya. Dalam seminggu 3 kali. Kalau tidak salah malam Senin, malam Rabu, malam Sabtu. Ya, jadi disitulah bertemu lagi kami ya, dengan almarhum Ustadz Haji Ahmad Taufik Asnuri. Di situ juga ya, mulai terjalin juga keakraban ya, karena kita sama-sama satu kampung, artinya dekat lah karena 13 silir 14 silir jadi sama-sama kita sekampung. Pada saat itu juga ya kami karena ini sekitar ya mungkin baru berumur 13 tahun, 14 tahun sudah mulai berani ceramah-ceramah, belajar ceramah. Dan beliau juga Ustadz Taufik sudah mulai ceramah-ceramah. Jadi sudah mulai dari SMP, SMA tuh mulai ceramah-ceramah. Tapi artinya ceramah-ceramah, acara-acara maulid. Ya kan anak juga diajak Ustadz Nurdin. Dilatih untuk tampil. Kalau Ustadz Nurdin ceramah, kita ditampilkan sebagai sekapur sini. Sekalian promosi untuk madrasah juga ya, supaya rame. Tapi beliau Ustadz Taufik Asnuri ya
Rahimahullah, Allah yarham. Beliau itu juga berani, memang orangnya berani. Ya, isi ceramah. Ya. Setelah itu tidak lama, sekitar tahun 94, mungkin itu mulai terjalannya tahun 90-an, 91 atau 90 atau 91 mulai. Nah, 94 anak berangkat ke pesantren. Mahat Hadis Al-Fatihiyah Malang. Itu anak masuk sekitar kurang lebih nyampe habis lebaran aja pokoknya yang anak ingat yaitu mulai masuk pondok itu ada menyambut 1 Muharram. 1 Muharram. Jadi dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 5 bulan kemudian ada acara Hal yang mulia Salimah Muhammad Rasulullah Muhammad Abdul Rahmatul Faqih, dan juga Hal putra beliau Salimah Mahasib Masjid Al-Qudutur Sayyidina Muhammad Allah bi Abdul Rahmatul Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga sekaligus harlah hari jadi Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fatihiyah. Nah, pada acara peringatan Hal itu datanglah beliau ini untuk hadir hall. Pada saya itu ngajaknya Haji Syukur. Haji Syukur Usman. Dibawa sama Haji Syukur pengen hadir hall, sekalian nganterkan Allah yarham Ustaz Taufik untuk modok pesantren. Nah, ketemu lagi kita di situ. Ketemu lagi. Tidak jauh-jauh. Karena beliau lewat rupanya tanpa tes. Tanpa tes. Karena memang Haji Syukur ada hubungan bagus dengan keluarga pondok. Pada saya itu didaftarkan melalui guru kita sama Ustadz yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala panjang umurnya, memberi kesehatan, dan juga pada saudara-saudara beliau dan keluarga beliau. Ya. Sama Ustadz Sayyidul Habib Abdul Qadir Ibn Salim Mahafidul Musnid Sayyidina Muhammad Allah bi Abdul Qadir Rahmatul Faqih. Didaftarlah oleh disyukur kepada beliau. Pada saya itu menurut cerita sama Ustaz Taufik ditanya, nanti apa yang dipelajari di Palembang? Ya, anak sudah belajar bahasa Arab, anak sudah belajar kitab Fathul Qorib sama Habib A. Sama Habib A. Habib Ahmad bin Hamid Syabakar. Ya, memang anak juga sempat ikut taklim itu pada saya itu. Cuman kebanyakan anak ikut taklim Habib A itu cuman di Masjid Darul Muttaqin. Dulu masih langgar. Masih langgar. Kalau umpama di luar yang sore-sore itu anak kadang-kadang jarang datang. Kadang-kadang datang juga. Nah, tapi beliau rutin tekun. Ya, mungkin di beberapa tempat ikut Habib A. Beliau katakan beliau belajar Fathul Qorib. Pada saya itu di pondok kalau secara dari pelajaran Fathul Qorib itu kelas 3. Pada saat anak masuk itu, anak masuk kelas 2. Beliau masuk kelas 3. Nah, karena mungkin kalau baru mengikuti pelajaran mungkin sekitar lagi seminggu atau 2 minggu, ya, sudah ujian. Jadi ada ujian, ya, karena mungkin beliau masih belum ada persiapan. Makanya ya tahun depannya kami sekelas. Nah, jadi habis soal itu dulu di pesantren kami itu istilahnya balian itu santri balik ke rumah itu sekitar tanggal 15 Syawal. 15 Sya'ban. 15 Sya'ban. Ya. Jadi 15 Sya'ban itu balik. Nah, kami kebetulan tidak balik dari Palembang. Ya. Pada saya itu kami yang Palembang cuma 4. Iya. 4 anak, beliau satu pihak Suri, Ustaz Faisal Abdullah 9 Ilir, dan juga Muallim Mirawadi. Pada saya itu Muallim Mirawadi baru selesai tamat kelas 6. Setelah saya selesai tamat kelas 6, tahun depan beliau jadi muallim. Jadi Muallim Mirawadi jadi muallim tahun itu. Kami naik kelas 3. Ya, Ustaz Taufik juga pada situ masih di kelas 3. Ya. Nah, dari Ramadan itu kami berempat terus akrab. Ya. Sebagian santri kebanyakan mayoritas sudah balik. Belum berapa balik. Ya, jadi suka duka di bulan puasa itu Masya Allah. Nah, jingok di bulan puasa itu
beliau ini ketekunannya luar biasa. Setiap hari nyalin hadis, nyalin maqalah, ya seluruhnya disalin kalau rajin. Dan juga pada saya itu anak ya karena masih belum pikiran dewasa, kurang lebih umur 17 tahun, artinya apa? Ya santai artinya. Dan beliau ngomong, coba rajin lah, tebel lah, almesani, almesani. Agak kita ini lebo lah, bahasa kan, Iya. sudahlah kita kan lagi santai, kaget kalau udah. Bahkan ketekunan beliau itu anak sering nguyoi. Kawin ini cak rajinnya ini kan setiap hari nulis. Rupanya sudah ancang-ancang. Sudah nak kumpul kan nak cepat balik. Cuma tidak diceritakan sama kita kan. Ya banyaklah suka dukanya. Kemudian ya tidak salah, tidak lama dari situ Malim Irawadi juga nak balik Palembang. Nak balik juga. Karena dia lama juga tidak balik, sudah kangen sama Palembang. Sudah dia balik, tinggallah kami bertiga. Salah itu bulan puasa atau sebelum bulan puasa itu. Sepi dah santri di pondoknya. Salah sikap di antara kami sakit. Salah spesial dulu apa anak dulu nih. Satu bulan antara itu. Akhirnya tidak lama sakit bertiga kami. Bertiga sakit kau. Masya Allah. Ya. Akhirnya biasanya kalau umpama sakit itu diantar kan ke dokter. Ini kita sama-sama sakit bertiga ke dokter. Pergi deh, Akhirnya kami ke dokter bertiga. Kalau tidak salah disuntik pada saya itu. Ngeri suntik ni. Kita gugup kan takut. Udah? Ya dah lama bulan puasa. Nah, masuk bulan puasa nak lebaran. Pokoknya Ustaz Besol ini nak balik juga. Dia nak balik juga. Atau ada rencana apa, dia nak balik pokoknya. Akhirnya kami berdua. Sambu ya? Iya, sambu ya. Jadi anak sama satu itu berdua di pondok. Jadi kami juga diaman nanti untuk nyago rumah Malim Abdul bin Abbas. Allah yarham dulu kami. Al-Mausulah Ustaz Al-Alim Al-Alama Ustaz Malim Abdul bin Abbas. Ya. Dia itu alim luar biasa dan memang akrab. Kalau anak agak segan dikit sama almarhum Allah yarham Malim Abdul bin. Tapi Malim Abdul ini dewek supel wongnya dan juga akrab. Akhirnya dipercayalah untuk nyago rumah beliau. Oh, nyago rumah beliau. Artinya beliau pengen mudik lebaran. Untuk balik ke kampung halaman ke Banyuwangi ke Jember. Ya. Sudah. Jadi masuk bulan nak lebaran ini ceritanya seru dikit. Pas lebaran ni ialah kita anak ni termasuk istilahnya apa? Agak cuek, artinya tak perlu nak mikirkan lebaran tak lebaran sama baik karena anak sudah bertekad bakal nak ini. Nah, tapi beliau ini tak pacak dengan suasana lebaran itu, tak pacak apa hilang cara itu. Kita baik pas di ngomong tu bulan puasa tu cerita kita pemakanan tu lah. Jadi bulan puasa kita puasa di pondok cerita makanan, cerita cimpungan, laksan, kipau. Ya namanya makanan Palembang. Ya, jadi kita ini bulan puasa tiap hari cerita makanan. Oh, kita kalau macam. Nah, pada lebaran ya karena saat itu beliau lebih banyak lebih luas rezekinya daripada anak. Nah pada saat itu mungkin buntu. Beliau ini beli ayam. Oh ya. Beli ayam. Beli ayam. Minta masak kelas sama Odama yang mulia Bu Mul, Bik Mul. Ya, minta bikinkan. Memang Bik Mul ni kalau umpama masak luar biasa, ngiler itulah kita kalau dia masak. Memang sedap ni luar biasa. Makanya pada saat itu minta masakkan ayam sekilo. Masak. Dimasaklah ayam tadi. Untuk makan lagi lebaran. Untuk makan. Ya. Sudah disimpan di gobok. Ya. Sudah simpan di gobok, kami pergi ke Embong Arab untuk nyago rumah Malim Abdul Min tadi. Pergi ke Embong Arab.
kurang lebih jaraknya itu pondok yang lama yang pertama, Doratis yang pertama. Kami di situ, ya, akhirnya pas kami balik, salah malam lebaran, ya, udah nggak makan ayam ini. Pas buka gerobak, oh tadi nggak boleh. Rupanya apa? Rupanya ayam tadi apa? Tinggal siso be. Hilang. Masya Allah. Hilang ayam tadi. Jadi tinggal ada kepalanya, ada kakinya, lehernya. Sebenarnya di sisoknya yang mana lah, yang empesannya bahasanya. Yang dikit-dikit dagingnya. Yang daging yang itu tadi. Padahal anak terjengok, ini loh gitu nyung ayam ini. Ya, tapi masih puasa gitu kan. Ya, oke kalau umpama kita kayak apa? Pas lebaran kita makan, malam puasa. Sudah, terjengok. Nah dari situlah ya beliau nangis. Dan nangis tadi. Ya kan mana? Ya, kita sedih. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ya, kita nak makan tadi, ya Allah, kita nangis. Anak tadi nengok nangis tadi, ya Allah. Tapi anak gelia tuh. Tapi kalau pak anak ketawa, alang ketegonya kawan. Udah akhirnya beliau so tegonya nih itu. Ngotot lah tadi. Udah, ya. Nah, selesai gitu tadi. Terus ya, kayaknya ada kita ngawe pempek kami kan. Karena di apa? Maling waktu ini pengen makan pempek, pengen makan buat pempek. Akhirnya anak bagian cuko. Anak ini nggak cuko ya ngawe be, karena saya pernah ngebang nggak cuko. Ya. Kata dia lemak cuko tuh. Ya. Katanya juga lemak. Ya. Tapi namun lidah kita belum ngerti kan. Katanya lemak. Maka dari situ beliau nih kalau umpama masalah cuko percaya sama anak. Ada anak pacarnya juga. Nah, waktu ada pertemuan Mas Puro di sini, anak cuko, anak jamu Mas Puro makan pempek. Beliau seperti ya. Nah, kalau umpama cuko Ajmi ahlinya. Wajib ya? Iya, wajib ya. Jadi beliau sekali datang ke rumah sini. Itu mungkin masih dalam keadaan masih sugar bugar. Oh belum sakit? Ya belum sakit, belum sakit. Ya. Nah, saya juga Ustaz itu misalnya. Berapa bulan Ustaz Buya tuh di sana? Nah, kalau umpama hitungannya bulan, itu beliau itu dari Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena kira sekitar Muharram lah nak para Maulid. Nak para Maulid. Itu balik ke Palembang. Beliau balik ke Palembang. Ya. Enggak balik lagi ke sana. Enggak balik lagi. Oh, berarti cuma hitungan bulan enggak sampai setahun ya. Tapi kalau umpama anaknya ketekunannya memang luar biasa. Memang dia itu uang yang tekun memang anak jadi itibar. Berarti ini tekun ini nak balik. Nah, tapi beliau itu tekun dan juga anak perhatikan kenapa beliau baca banyak pemahamannya, istilahnya segala super. Memang setiap ada kesempatan nyari kesempatan. Pecah kalau umpama hadir hall. Ya, kan masing-masing sibuk. Kami sebagian kawan-kawan kaget ngumpul reuni sambil kelakar-kelakar. Ada berapa kali kita ketemu sama reuni kawan-kawan yang memang diantaranya yang alim, Ustaz Muhammad Hatta, Ustaz Amali dari Malaysia itu memang dua brother yang luar biasa itu. Alim-alim ini dari Malaysia. Itu banyak cerita, banyak ilmu. Beliau korek itu. Oh, dari oleh Buya? Iya, di koreknya. Jadi diceritakan. Jadi kami dalam memang biasanya kalau umpama malam hall itu tidak setiduran sampai pagi, sampai acara hall. Makanya kalau umpama sudah hall itu kita kelengar-kelengarnya habis hall itu. Baru capeknya. Nah, kalau umpama suasana itu hilang capek. Nah, jadi dalam berapa tahun kita ketemu di rumah alumni atau tempat pertemuan itu sampai pagi, sampai subuh kita mengikuti acara hall. Habis acara hall itu biasanya kelengar. Masya Allah. Nah, tadi tuh mungkin awal ketemu Ustaz sama Buya dan juga cerita di pondok. Nah, terus juga Ustaz cak mano ketika reaksi Ustaz mendengar Buya tuh meninggal Ustaz? Iya. Sebenarnya itu serang, ya. Bagi anak ini, mana ya? Dikatakan anak ini
ada tidak percayanya. Tidak percaya. Ya perasaan ngap. Ya pecah masih ada beliau nih. Cak mimpi lah Ustaz. Saya Ya? mimpi. Dan juga mana ya? Kita nak ngatakannya. Ya bagaimana? Karena kita pertemuan di Maspuro dan termasuk beliau nih kalau di Maspuro ya memang sedikit menonjol ya, terutama di dalam gebrakan dakwah kita. Jadi anak tuh pas beliau sakit terakhir hari meninggal itu anak ketemu beliau mimpi ya. Mimpi beliau nih minta dukung sama anak, dimana anak ada sedikit lupa gitu, minta dukung. Tapi pada saat itu beliau ini sehat. Nah, anak balik pagi-paginya nih. Beliau ini kan sakit tapi sehat. Nah, kata anak mulai ada perasaan gelisah. Hanya anak dapat dari kabar dalam mungkin pagi, agak pagi ya. Jam 9. Anak kabar ya udah. Anak pastikan dulu kata anak. Tapi anak artinya anak sudah ngerasa ini petunjuk. Dan juga ada sedikit tak percaya karena apa? Karena ya barusan baik perasaan gitu. Masih apa istilahnya apa kalau itu. Ya, jelas kita merasa kehilangan, apalagi kalau umpama kita di Maspuro itu beliau ini ya sangat mewarnai. Baik dalam perkumpulan, setiap kemisan ataupun setiap kita rapat dan setiap kita gebriar, beliau tidak pernah absen gitu ditampilkan maksudnya. Ya, padahal ya semua yang di Maspuro itu ustad-ustad rasanya memang punya kiprah yang masing-masing. Alhamdulillah. Seru juga Ustaz dari pertama bertemu sampai meninggal tuh memang cak kita kehilangan dan iya, nah terus juga Ustaz mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, pesan-pesan Ustaz untuk kami sebagai thalibul ilmi ini Ustaz, mak mana lah Ustaz biar selalu istiqomah, selalu ya pokoknya jangan sampai ketika ada majelis, males cek itu nah Ustaz. Ya itu memang kalau umpama tadi anak ciptakan tadi beliau tuh salah satu wong yang tekun. Ya. Padahal mungkin perasaannya beliau tuh kadang-kadang minder juga sama wong yang belajar lama-lama karena dia ngerasa belajar di pondok sebentar. Tapi beliau itu ketekunannya tidak bisa tidak bisa diremehkan. Tidak bisa diragukan. Ya. Karena apa? Karena setelah dia di pesantren itu tekun memang betul. Seluruh dikumpulkan dan setiap ada kesempatan ketemu wong-wong yang seperti ketemu Habib Umar, dia ngambil kesempatan untuk ketemu dan minta ada satu pemahaman atau mengambil satu itu. Mungkin dia selama berangkat ke Mekah mungkin ketemu ulama-ulama seperti Abu Ya Maliki, terus juga Hadir Imam ada Abdul Qadir Jeddah, dan juga mungkin banyak yang beliau itu sangat merubah situasi orang karena bertemu dengan orang soleh itu apalagi Arab Bila itu merubah situasi. Artinya kalau ketekunan luar biasa. Ya, ana ngakui artinya karena memang ana menyaksikan ketekunan beliau itu luar biasa tekun, dan itu ana perhatikan istilahnya ana pahami dari dulu karena dulu pertama kali beliau ini dekati gurunya Cik Bedin mandikan jenazah sampai menjadi pewarisnya. Artinya ngabisi. Memang kalau umpama memang kalau belajar pesantren tidak lama. Nah, cuman berapa momen beliau tuh tidak sungkan-sungkan untuk nanya sama anak. Umpama dia tidak tahu nanya. Ya, jadi istilahnya tidak sungkan-sungkan. Padahal anak juga ada niat, anak pengen nak ngajak diskusi artinya gitu. Cuman belum kesampaian niat anak itu ya. Mungkin barangkali ya kaget terus sambung. Artinya kaget ada yang penuh anak artinya pemahaman yang penting tentunya untuk pemahaman yang untuk selamat kita dunia akhirat. Di antara pelajaran tauhid, basic ya. Dan juga di antara amalan mungkin amalan yang sangat bermanfaat yang mana ini dari yang mulia dia Ustaz Imam Profesor Dr. Sudah Mahmud yang berdiri dalam ini, yaitu beliau selalu menjazakan kepada murid-murid beliau
untuk membaca Ya Latif 129. Lalu menganjurkan dan Ya Latif 129. Kenapa 129? Karena itulah hitungan asma isim Ya Latif. 129. Jangan lebih, jangan kurang. Itulah kunci. Harus pas ya, lah, harus itulah, pas. Ustaz, lah. Itulah kunci daripada rahasia ismu Ya Latif. Kalau apalagi kita kalau seandainya menghadapi problem-problem rasakan sendiri, apalagi kalau umpama dalam keadaan Masya Allah. Ya, anak dulu pernah dapat juga ya dari Syarifah di Surabaya, karena dari segi kasyaf dia nyinggung anak ini jauh istilahnya banyak beban, akhirnya disuruh amalkan Ya Latif, padahal ya amalan kita di pondok, cuma kita akhirnya anak tapi yang ditekankan badal maghrib dan badal subuh dan badal maghrib. Maconya itu, Ustaz. Maconya dia Latif. Tapi Habis sholat. saya habis sholat, ya. Habis subuh dan habis maghrib ditekankan. Tapi ini Syarifah ini kenapa menerawang kasyafnya? Tengok apa beban yang anak dapat ini. Ya, anak disuruh baca setiap habis sholat. Oh, habis sholat. Ya, insyaallah kalau kita baca Ya Latif, dan ini insyaallah menyambung karena ini dari silsilah guru-guru kita kepada guru-guru almarhum, baca Ya Latif 129. Diijazahkan untuk kami, Ustaz. Ya, bukan anak yang mengijazahkan, ambil ijazah dari ulama-ulama. Diamalkan insyaallah. Nah, Ustaz. Habis sholat maco itu, Ustaz. Ya Latif 129, terutama pada subuh dan pada maghrib jangan ditinggal. Jangan ditinggal itu, Ustaz. Insyaallah kita dilutup sama Allah, artinya dilutup itu artinya beban-beban berat diringankan sama Allah. Nah, Karena Allah sifat Ya Latif, lemah lembut ya. Nah, itulah kawan-kawan subscriber dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sudah kita dengar ke cerita dari senang bareng dari kecil bareng sampai pesantren bareng, gurunya sama, dan juga apa tuh namanya senang sedih tuh terasa galau, Ustaz. Nah, untuk kamu yang penasaran tadi cak mano, banyak yang bertanya, Ustaz. Ustaz Taufik nih dinya berapa lama di pesantren, berapa tahun, terus di pondok mana be? Padahal ceritanya ini sebenarnya. Ya, 7 tahun. Nah, Di tahun 7 bulan. Cuman dengan ketekunan, Ustaz. Ketekunan. Memang benar-benar Buya tuh belajar, dan ini juga motivasi buat kita sebagai thalibul ilmi ini, ketika ada majelis itu sudah duduk belajar, jangan sibuk nak main HP, banyakan kan itu, Ustaz. Dan setelah itu juga beliau setelah pondok itu beliau juga menjalin hubungan selanjutnya untuk guru-guru secara jarak jauh kepada Maulwi Abdul Mil Abbas dan Habib Soleh. Habib Soleh. Ya. Al-Jufri. Habib Soleh Al-Idrus. Al-Idrus. Guru beliau di mana? Iya. Jadi kalau umpama ada muskilah, ada pertanyaan baik pertanyaan yang dari sejauh, dia tanya sama sama guru. Ini. Nah, itu juga pelajaran buat kita. Ketika kita menemui suatu problem, masalah, tak pacak dijawab, jangan macak-macak, Ustaz. Bahasa Buya itu itu. Jangan konjuk jawaban yang salah, tanya dengan guru. Temui apa tuh namanya tuh, jalin silaturahmi sama guru, tanya cak mana penyelesaiannya, dan alhamdulillah insyaallah diinjuk penjelasan dari guru. Nah, mungkin kawan-kawan cukup ini besat yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.